Kejam dia. Haduh. Hari ini rupanya sudah sampai di hari ketiga, hari terakhir untuk penyerahan katanya. Diminta menyerahkan uang uang yayasannya Teh Novi kembali ke rekening. Kejam dia. Ya, tapi si Teh Novi akan ke kantor polisi karena kan dipanggil kan atas laporan itu yang kemarin untuk memberikan kronologis, bukti-bukti, catatan-catatan atas mutasi rekening dan apa aja chat-chatnya yang udah Teh Novi dapatkan gitu ya selama proses menyerahkan kembali ke yayasan. Karena kan kemarin aku lihat satu VT. Jadi si istrinya Agus nelpon dan menyatakan akan mentransfer yang berapa ratus juta dan serah terima 1 miliarnya itu di bank tanpa paksaan, atas keinginan sendiri. Semuanya tuh awalnya tuh baik, semuanya tanpa paksaan. Dia yang kasih, dia yang transfer, dan dia bilang iya nanti tolong dibantu aja untuk pengobatannya gitu, bagaimana pengaturan keuangannya lah intinya seperti itu. Terus tiba-tiba berubah lagi ya kan, tiba-tiba bilang kalau uang itu harus dikembalikan, haknya Agus lah, segala macam drama, padahal yang ngasih juga dia ke yayasan tanpa paksaan. Makanya jadi aneh kan. Nah ini yang akan dijelaskan oleh Teh Novi hari ini tapi nggak boleh ada kamera di kantor polisi. Nggak tahu deh wartawan nanti bisa ngeliput nggak, ya kan? Mungkin wartawan bisa ngeliput sendiri ya, tapi Teh Novi bilang sih dia nggak akan nge-up di sosmednya dia gitu loh. Iya, 98 juta itu kan yang ditransfer, ternyata kebutuhan untuk rumahnya sendiri cuma 35 juta guys. Cuma 35 juta kebutuhan rumahnya itu sendiri yang agunan ke bank itu. Makanya heran juga ya nih orang ya, aneh gitu loh. Lu kok bisa-bisanya sih minta 98 juta ditransfer, bilangnya untuk agunan bank, tapi ternyata dilihat dari mutasi rekening yang udah diberikan cuma 35 juta yang ditransfer ke banknya itu. Cicilannya tuh pelunasannya itu 35 juta. Kok ngomongnya di mana-mana, di podcast itu bilangnya agunan rumahnya 98 juta, berarti sudah ada banyak kebohongan ya guys. Sudah banyak kebohongan. Inilah yang membuat kita semua marah ya. Ini yang membuat kita semua marah. Nggak suka dengan caranya. Bukan nggak suka donasi, nggak suka nyumbang, suka nyumbang. Tapi nggak suka sama caranya orang yang kita sumbang seperti itu. Itu doang sih. Coba teman-teman, biar seru, di tap love dulu yang banyak sayang. Tap love dulu yang banyak. Ayo dong, ramekan lagi nih roomnya Mamski. Yuk mari. Nggak takut ke depannya. Ingat loh, banyak yang nggak ikhlas dengan uang donasi. Itu yang aku bilang ya, Novita. Karena uang itu adalah energi. Jadi uang itu sebenarnya energi loh. Bener-bener loh. Thank you Mia, thank you so much mawarnya Mia. Jadi kalau uang itu energi, kita nggak bisa sembarangan membuat uang ya, memperlakukan uang yang tadinya uang itu energinya bagus, donasi tulus dari orang-orang, akhirnya menjadi uang itu senjata makan tuan buat kita. Karena apa? Nggak sesuai amanah. Dalam ilmu energi ya, kita akad apa yang kita ucapkan di depan sampai kenyataannya tidak sesuai dengan akad, itu aja udah merubah
si energi yang tadinya positif menjadi energinya negatif. Kita nih ngomong akad salah aja tuh nggak jadi. Entah bisnis, entah pernikahan, entah apa, akadnya salah aja tuh nggak jadi. Makanya nggak bisa sembarangan. Pada saat kita berikrar, berjanji, kita kan ngucap nih, memang nggak tertulis. Tapi ucapan kita aja tuh udah energi gitu loh. Kalau misalnya apa yang kita ucapkan berbeda sama apa yang kita lakukan, itu juga udah nggak bagus. Makanya akhirnya runyam kan, dapat hujatan. Ya, efek dari perbuatan seenak-enak jidat gitu ya, terus mau menyembunyikan sesuatu dari orang yang sudah tulus menolong. Udah gitu melakukan apa namanya kong kali kong gitu ya, kong kali kong satu keluarga, ntar ngomong gini ya, lu ngomong gini ya, lu ngomong gini ya. Akhirnya dari hal-hal yang tidak jujur, tidak terbuka, mau menutup-nutupi, ujung-ujungnya kena hujat satu Indonesia. Kami warga Aceh malu bun katanya. Nah itu ya malu lah ya. Aku aja bukan orang Aceh juga malu ngelihatnya. Kanikir Kadot, thank you Kanikir Kadot untuk love orange-nya. Saya berdonasi aja sangat kecewa. Saya aja orang nggak punya kok bisa donasi buat bayar utang. Itu dia prinsip hidup kita ya. Prinsip kita ya. Menyala, thank you Kustina, Runi, thank you Nunik Wijaya, thank you ya. Kita malu karena tidak sesuai dengan apa yang udah kita ucapkan di awal. Tentrem, Tio, thank you. Kita ngomong akan melakukan pengobatan. Tapi setelah kita terima duitnya, bukan pengobatan yang kita lakukan, langsung kita utamakan malah kepentingan-kepentingan yang lain. Ya belanja, ya shopping, ya bagi-bagi, transfer-transfer. Which is itu sangat tidak benar, tidak dibenarkan sama sekali. Akadnya udah beda sama apa yang dilakukan. Dina, Cynthia, Septiani, Mia, thank you ya. Seperti itu. Gitu loh. Wow, achieve guys. Achieve. Mams, katanya yang anehnya katanya Teh Novi hina si Agus. Mana sih buktinya? Nah nggak ada hina. Nggak ada hina. Yang aku tahu itu si Wawa keberatan diposting. Itu doang. Diposting katanya 2 juta siapa yang bayarin? 2, wah lu tuh ye, wah. Mari nangis guyu. Mari nangis guyu. Gimana sih? Siapa yang bayarin? Siapa yang bayarin? Di up itu kenapa dianggapnya penghinaan itu kan yang tersinggung kan si Wawanya. Kamu lihat nggak ekspresinya si Wawa? Tersinggung banget dia. Ya kan? Karena merasa udah ditaruh mukanya di situ gitu. Padahal itu adalah bentuknya Teh Novi untuk bertanggung jawab kepada donatur. Itu doang. Kenapa sampai di up? Bentuk dari laporan terhadap donatur adalah meng-up di sosmednya Teh Novi. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa Doni? Pansos aja Doni. Kenapa Doni Najib? Pakai akun yang benar, jangan akun-akun bodong kayak gitu. Level lu 0 bikin malu aja kau. Level 0. Nanti kayak ini nih, keluarga perkedel nih. Ntar rumah lo di bulldozer, mau nggak? Ember. Top up GoFood 1 juta. Oh my god. Top up GoFood 1 juta. Gua aja paling mentok top up cuma 200.000. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Ini berarti orang-orang rakus ya, Bo. Orang-orang yang ngeliat uang itu langsung menggila. Aduh. Kok bisa ya si Agus ini dikelilingi sama orang-orang kayak gini ya? Karena bener Teh Novi loh. Si Teh Novi bilang ya,
Agus ini kan udah nggak bisa ngelihat. Pasti dia cuma mendengar dari apa yang orang omongin, orang sekitarnya. Nih Gus ada omong gini lagi, Gus ada begini lagi kayak gitu. Atau nih dengerin deh nih sepotong-sepotong. Dia kan nggak mungkin bisa lihat ekspresi mukanya Teh Novi kayak gimana, ekspresi mukanya orang-orang. Dia nggak bisa lihat lagi, say. Berarti ini yang circle-nya ini ya, kompor ya. Circle kompor ya. Lu yang begitu masuk bukannya ngasih arahan yang bener, yang udah tua-tua Iya, yang udah tua-tua ini kan ada orang yang lagi matanya sakit, itu tuh udah susah mikir. Dia pasti samping-sampingnya dia nih, yang istrinya lah, si Wawanya itulah, sama anaknya Wawa, si Via lah, si Wulan, semua tuh. Berapa orang itu? Itu Teh Novi punya mutasinya udah di tangan Teh Novi. Dan dia akan membeberkan itu ke depan polisi. Apa aja yang udah dipergunakan, siapa aja memakainya, di rekening-rekening siapa aja, dan apa yang dikeluarkan rekeningnya itu ngalir kemana, ke makanan kek, ke belanjaan kek, gilingan ya. Ada yang orang tuh lagi kehilangan mata, bukannya diurusin tuh matanya dulu. Teh Novi aja bilang urusin mata, bawa kemana, ke Pineng, kemana. Teh Novi aja begitu, yang bukan keluarga. Herman deh gue. Telat kan jadinya, karena saraf itu ada batas waktunya, say, untuk menyembuhkannya. Aduh, greget banget gue. Loh, kalau Teh Novi itu udah pasti kerjaan dia. Ih, sobat hemat Elisa Garis. Saya dapat sobat hemat, apaan tuh ya sobat hemat ya? Lucu sobat hemat. Padahal ya kalau ada sisa berobat tuh pasti bakal dikasih free ya, Kiss. Mama Azril, thank you. Z Tirtayu, thank you so much sayang. Aduh, Teh Novi kan udah bilang kalau pengobatan ini sudah dilakukan, sisanya mau apa untuk kedepannya itu silakan dibicarakan. Sampai Kode yang juga bilang, oh Agus mau ke Aceh, ayo langsung, itu bisa diomongin sama Novi kan, bilang gitu. Mamandon, Oci, thank you Oci, thank you. Absent of Orange yang lainnya boleh tap love sayang. Elis, thank you. Hanipura, my breath, ya kan. Dampris, Alras, thank you Al Dampris. Ya itulah ya guys ya, orang kayak Teh Novi lu musuhin, lu jadiin dia musuh. Orang yang udah nolong lu mau ceburin, mau laporin polisi. Normal nggak pemikirannya Agus? Coba Gus pikirin Gus. Di luar dari ada yang tersinggung, katanya di up beritanya sama Teh Novi ya, si Wawa. Tapi kelakuan kalian itu seperti apa? Coba kalian pikir baik-baik. Normal nggak orang yang pertama kali ngebantuin kalian, membuat kalian itu menjadi viral, sampai bisa diundang podcast Densu, mau lu penjarain? Ya kan, kalau itu jalan laporan lu, beneran laporan lu itu ditanggepin misalnya ya, ternyata lu bisa ngelaporin itu ditanggepin, itu kan kemungkinannya orangnya kena penjerong. Normal gak sih lu orang yang nolongin lu penjerongin? Sangat tidak normal, sangat tidak etis. Sangat-sangat tidak etis. Dan Wawa, lu jangan tersinggung, Wa. Sudah di up. Itu adalah tanggung jawabnya Teh Novi kepada para donatur yang selama ini udah menjadi followernya beliau itu di YouTube. Dan Teh Novi juga sangat menjaga nama baik yayasannya. Jadi lu tuh di up supaya nih orang-orang yang kemarin bernyumbang untuk Agus bisa melihat, oh ternyata duit gue larinya ke sini. Oh dia nggak dioperasi, nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan yayasan. Gitu loh.
Kenapa lu di up? Kalau lu nggak mau di up, lu jangan ngembat duit orang 98 juta cuy. Iya, kalau lu nggak mau di up seperti itu oleh sebuah yayasan, jangan pernah lu coel uang donasi. Jauh-jauh lu dari uang donasi. Karena uang donasi itu dibuka transparan kemana-kemananya. Orang itu bakalan ngecek, pasti. Apalagi ini yayasan yang udah terkenal nih. YT-nya Tenovi itu terkenal. Tenovi itu terkenal. Novi, siapa sih nggak tahu Novi Pratiwi? Semua juga tahu. Gitu loh. Makanya lu di up. Gak usah tersinggung lu. Jangan tersinggung, Wak. Karena Wawa udah nyolek duit donasi. Makanya keseret-seret, ya kan? Gitu, say. Ya, itu seperti itu loh. Banyak yang nggak paham tentang donasi, Kak Emma. Nah, makanya dikasih paham nih. Mamski masih omongin soal donasi supaya kita semua paham di sini. Siapa yang bela Agus? Nikmir. Kata siapa lu? Enggak lah. Ah, mana ada Nikmir bela Agus? Ani lalu. Gak mungkin lah Nikmir bela Agus. Gak yakin gue Nikmir bela Agus. Dari mana beritanya? Yang gue pernah lihat tuh Nikita Mirzani cuma bilang kalau si Tenovi itu kadang-kadang aja lebay, katanya begitu. Entah itu kan mungkin maksudnya lebay itu dari cara ngomong mungkin pada saat sedih atau apa. I don't know yang maksudnya lebay gimana. Kalau gue sih nggak ngeliat lebay Tenovi, gue bilang nggak lebay. Dia normal aja. Pendapat orang kan beda-beda. Tapi gue yakin Nikmir nggak bela Agus. Apa ya? Belain Agus ah? Nggak belain Agus. Dibilang nggak boleh juga pakai uang donasi itu sembarangan. Nikmir tuh bukan kayak Bang Farhat. Jangan gosip deh lu pada deh lu, ngawur ngaco aja deh. Gercep ya. Ih, gercep. Gercep banget. Oh, Nikmir nggak bela Agus, nggak bela Tenovi. Dua-duanya salah. Salahnya Tenovi di mananya ya? Kalau gue sih nggak melihat ada salahnya Tenovi, jujur. Nggak lihat salahnya Tenovi di mana. Hebat juga ya bisa nyaman sama ODGJ gitu loh. Kan yang ditanganin kasusnya buset berat-berat banget gitu kan. Kok nggak takut? Mei, thank you Mei. Sampai ada yang ODGJ pramugari, ODGJ cewek bekas model di Jakarta, terus yang bapak-bapak itu tuh yang suka ngamuk-ngamuk. Nah, 2 orang nih, orang yang aku salut ya, Tenovi sama Pak Purnomo. Dan aku lihat tuh tipenya orang kayak Tenovi ini nggak suka basa-basi. Orangnya sedikit galak. Ada yang pernah disamperin kan juga, inget nggak? Yang ngehina dia, disamperin loh sama dia. Itu galak tuh dia, bagus. Aku suka tuh orang galak begitu. Nikita Mirzani juga sama, galak juga. Ya tipe-tipenya tuh kayak, lu jangan main-main sama gue. Apalagi kalau memang bener ya, orang bener tuh untuk galak tuh nggak takut. Kita ngomong jebret. Selama kita bener nggak takut, nggak ada takutnya. Gitu loh say. Kenapa? Oh, justru Nikmir bilang kalau sakit begitu jangan kasih uang, ajak berobat aja. Orang begitu nggak bisa pegang uang. Nah, ini bener sih. Gue setuju nih. Nikmir bilang begitu bener. Maksudnya gini, emang ada ya tipe orang yang ama duit itu kocar-kacir. Ngelihat duit kaget, ngelihat duit pingsan. Abis itu euforia. Karena memang saking nggak pernahnya megang duit banyak, atau memang punya sifat yang rakus dan kemaruk. Bedakan ya. Padahal rumahnya bagus loh. Ya, rumahnya kalau dilihat dari si Wawa ya. Tapi begitu ada uang orang masuk, juga bisa lupa diri. Bener nggak? Kebalikan dari keluarganya Bang Faisal. Lihat Bang Faisal yang juga matanya dicongkel itu. Ya,
Yang ada di podcast Kodensu kemarin? Nonton nggak kamu? Bagaimana bersahajanya beliau, padahal sama-sama tidak ada mata lagi yang bisa dipakai untuk melihat. Dan Pak Faisal itu dengan adiknya juga yang pakai jilbab tuh ya, mukanya manis, sama abangnya 11-12, mukanya mirip-mirip ya. Mereka ini orang yang tidak kemaruk euforia lihat duit. Jadi bukan karena status sosial ya, karena kalau dilihat dari rumahnya Wawa masih oke loh, rumahnya, sofanya bagus, masih oke. Tapi kok bisa begitu sama duit? Sementara si Pak Faisal itu, Bang Faisal itu, Bang Icang, betato, kelihatan juga kayak bukan orang yang punya banget gitu ya. Bahkan dia punya anak, ada beberapa anaknya tuh, dia bilang ada anak bungsu saya, berarti ada anak 1, 2, 3 mungkin. Bayangin gak lu? Begitu tegarnya, duit juga kagak diapa-apain, masih nunggu. Sangat beda mentalitasnya. Jadi gak semua orang punya mental kayak si Agus dan keluarga, gak semua. Ada juga yang punya mental kayak Bang Faisal. Kita nggak mungkin tahu, makanya kenapa si Teh Novi buka donasi langsung kasih ke rekening untuk mempercepat, seperti yang di awal nangis-nangis itu, yang begini-begini nih. Aku sedih. Orang kan jadinya terenyuh ya guys. Langsunglah ke rekening supaya jalan. Lah kok begitu masuk ratusan juta bukannya jalan malah sopang-soping. Nggak sesuai begini-begini, dikirain mah duit masuk langsung jegar, langsung senyap, nggak ada kabar berita lagi. Diteleponin susah, nggak bisa, ku ini jangan keluar, nggak bisa dihubungin, ditanya pelintat-pelintut, tanya ke sono lempar ke sini, nanti abah yang ngomong, nggak ngasih tahu. Biasa yang ngomong si Via, tiba-tiba si Via melempar ke abah. Padahal abah selama ini juga kagak pernah update abah. Kenapa semua jadi si abah? Begitu lihat uang masuk banyak, adodo si Bang Faisal aja uang 6,7 juta aja kagak dipakai, saking dia tahan buat matanya. Kagak habis tuh duit, kagak ada dipakai buat pergi katanya. 35 juta nggak dipakai, kenapa? Kan sama Teh Novi ditanya kan, yayasan udah transfer 35. Ya itu kan katanya nggak cukup untuk yang pertama kali operasi atau tindakan yang pertama aja tuh 35 doang, nggak cukup. Terus kan udah kepake juga buat mobil, buat ini. Emang dasar lu ye. Duit juga mau 100 miliar kagak bakal cukup. Modelan mentalitas seperti itu mah kagak bakal cukup 100 miliar. Beneran duit itu ya. Aduh, tergantung otak kita, tergantung kita yang megangnya. Duit itu ada buat orang 5 juta cukup, ada buat orang 500 juta kagak cukup. Say. 2 juta siapa yang nambahin? Lu tuh buset. Demen ya denger angka 100 ternyata 98 kurang 2 juta siapa yang nambahin? Ya ampun, kok bisa ada kali 2 jutanya siapa yang nambahin? Ya Allah. Aduh. Nggak suka gue orang-orang sumpah-sumpah demi Allah. Iya, sampai sumpah demi Allah. Zak Eka TP, thank you sayang. Menyumpah-nyumpah demi Allah, demi Rasulullah. Aduh ya Rob, sekarang mutasi rekening udah ada di Teh Novi, say. Udah ketahuan lu belanja apa aja, lu bayar agunan rumah berapa aja udah ketahuan, say. 35 juta cuma lah, itu 98 buat kemana aja duitnya? Transfer ke sono kemari. Aliza, Yuyumi, Ika, thank you sayang. Oh, gimana orang nggak ngamuk coba dalam sejarahnya ya menolong orang. Baru ini keblesek banget Teh Novi tuh mah. Bener-bener
Laka Noto, makasih bunga mawarnya Laka. Alenia, makasih ya sayang. Thank you semuanya yang udah partisipasi di roomnya Mamski, udah nge-give. Berkah selalu buat kalian semua, sehat-sehat terus ya. Lancar terus rezekinya. Capek bener. Makanya kaget Mamski ya kemarin itu lihat ada aku Ayu, thank you aku Ayu, thank you. Ada statementnya si Tenovi kan di podcast itu, dia bilang kan ditanya sama Kodensu, jadi gimana katanya gitu kan. Akhirnya mereka ngasih mutasinya, iya setelah podcast 2 hari gitu kalau nggak salah dikasih. Terus dilihat kemana itu kan aliran dananya itu 35 juta itu ke bank, bukan 98. Mams kita tadinya mikir agunannya itu untuk pelunasan 98 juta itu bener-bener full ke bank gitu loh. Pasti mikirnya ke sana tadinya. Lah kok ternyata dari 98 cuma 35 tuh sisanya buat apa sih? Katanya ada yang buat belanja, ada yang ditransfer 10 kemana gitu ke mereka. Ya ampun, langsung bagi-bagi, gila ya. Sementara ini matanya si Agus ini udah terbengkalai, udah bener-bener terbengkalai. Ongkos orang tua dari Aceh ke Jakarta kan juga Tenovi yang bayarin. Waduh. Aduh. Iya, semoga orang memberikan kesabaran ya. Amin amin Allahumma ya. Amin Allahumma amin. Gila, borong belanjaan, astagfirullahalazim. Tapi emang dari muka tuh kelihatan ya. Ketawa abis nangis yang nangisnya tuh kayak palsu banget gitu. Aku lihat nggak ada air mata yang keluar, makanya aku bikinin Viti kan, ngajarin acting untuk nangis biar air matanya keluar dulu gitu. Tapi emang kalau misalnya dipaksa juga emang air mata tuh nggak akan bisa keluar. Malah abis nangis begitu malah ketawa ketiwi. Kayak apa ya? Ini Gus, kamu tuh kok bisa berada di lingkungan orang-orang yang bukannya membuka pikiran kamu ya untuk memberikan masukan yang positif, yang waras, yang betul-betul kamu tuh biar nggak hujan-hujatan gitu loh, kehujanan-hujatan kamu tuh. Karena apa? Kamu bikin decision yang salah, kamu udah bikin terpengaruh oleh orang-orang sekitar kamu itu. Istrinya juga kayak begitu ke Tenovi itu. Dikelilingi orang-orangnya seperti itu. Ini kita bahaya emang, pilih circle tuh harus hati-hati ya guys. Kita pilih circle tuh harus hati-hati. Lingkungan dimana tempat kita berada itu sangat mempengaruhi decision kita. Istri itu harus bijaksana, harus kuat, harus bisa punya pendapat yang didengarkan yang baik. Dan kalau memang ada orang-orang sekitarnya yang lebih dewasa mau mempengaruhi, bilang sorry, nggak bisa kayak begitu. Uang ini uang donasi, bukan uang bagi-bagi warisan, bukan uang jatuh dari langit. Ini uang banyak orang. Udah gitu dipantau pula sama yayasan. Tahu diri dong. Iya kan? Kalau posisi Mami jadi Tenovi bagaimana? Iya bener Tenovi, kayak sekarang memberikan jawaban yang diminta oleh polisi atas laporannya si Agus. Kasih tahu kronologisnya gimana. Diaudit yayasannya, kasih lihat izinnya. Inilah kegiatan yayasan, mau diaudit dari tahun berapa? Kan sudah punya file. Kasih filenya, kasih lihat nih seperti ini. Kegiatan saya apa aja. Terutama untuk si Agus ini. Ada satu hal yang bikin Tenovi itu merasa kayak kecewa banget ya. Karena di awal beliau diberitahu mata satu masih bisa diselamatkan. Satu mata masih bisa diselamatkan.
tapi buktinya tidak dilakukan hal tersebut. Tidak dilakukan proses untuk menyembuhkan matanya sesuai dengan permintaan donasi di awal. Yang mana yang benar? Informasi bahwa mata itu masih bisa diselamatkan satu bola matanya, atau yang mana nih yang kata si Wawa? Oh, angkat tangan, udah dari awal angkat tangan. Kalau memang betul dari awal angkat tangan itu dokter ya, aduh ketusuk jantung gue. Kalau udah nggak bisa dibetulin lagi mah ngapain narik donasi? Ya kan waktu di YT-nya Tenovi itu kan si Agus bilang, tolong bantu satu mata Agus masih bisa melihat lagi. Itu kan mereka sendiri loh yang membuat, yang ngomong di YT itu waktu datang ke rumah si Agus. Ya kan? Si Agus yang minta donasi. Nah ini juga gue bingung sama Agus. Kok kamu bisa lupa sih Gus? Kalau kamu yang minta donasi, ada loh rekam jejaknya. Ada suara kamu di situ, ada kamu tuh di shoot, kamu nggak bisa lihat. Tapi kan itu di shoot, kita semua nonton. Oh, Kins Jeruk Peras, welcome back. Kita semua nonton Gus. Kamu yang minta tolong untuk para apa dibilang sih waktu itu, bantuannya untuk donasi biar mata Agus bisa disembuhkan satu mata. Kamu yang minta. Jangan bilang kamu nggak pernah minta. Kamu yang minta. Kalau kamu nggak minta, orang nggak akan tahu. Kalau kamu nggak masuk ke YT-nya Tenovi, nggak di syuting hari itu, orang nggak ada yang tahu. Humaira, makasih sayang. Nggak, Dwi, thank you Dwi. Wow, Deresti, Snapshot, thank you. Apa udah sampai 103.000 orang? Udah selesai deh tuh, uang tuh pasti ke yayasan sih. Petisi, Romida, Liana, thank you sayang. Petisi itu memang nggak ada kekuatan hukum ya, petisi. Tetapi petisi dibuat untuk mengumpulkan suara orang-orang. Oh, Trish, thank you. Wow, udah hampir achieve nih. Mamski udah hampir achieve loh. Miss kabarnya, thank you so much. Jadi apa namanya? Petisi memang tidak ada kekuatan hukumnya, tetapi petisi itu bisa dibuat dan menjadi bahan pertimbangan yang cukup punya power ya untuk sebagai apa masukan bahwa ada suara masyarakat nih dalam jumlah yang sangat besar untuk suatu case gitu ya. Aduh, thank you Audrey. Thank you so much. Thank you. Love. Untuk suatu kasus itu bisa menjadi bahan pertimbangan, bahkan memenangkan. Dulu itu tanda tangan yuk satu kelas gitu kan, satu kampus suara. Nah kita kasih ke kepala sekolah nih tanda tangannya, murid-murid yang keberatan misalnya kayak gitu kan, sama seperti itu. Makanya petisi online ini menjadi satu wadah untuk kita bisa mendorong apa namanya, memberikan masukan dan diterima masukan kita dengan suara yang banyak ini. Karena kan di luar sana kalau nggak ada yang memantau dan menunjukkan unjuk suara, unjuk tanda tangan ini, suatu kasus itu bisa aja yang dimenangkan orang yang salah, ya kan? Sementara masyarakat ini cenderung, aduh, kenapa begini cenderung untuk sama-sama kita membela orang yang kita anggap benar nggak? Pasti benar. Petisi itu kalau masyarakat banyak, nggak mungkin belain yang salah, say. Tapi kalau misalnya masuk ke mana, ke perangkat hukum, nah itu kan kita nggak bisa pantau ya. Masyarakat ini atau netizen ini kuat sekali loh. Dorongannya netizen atau masyarakat itu kuat sekali kalau bersatu. Dan pasti biasanya membela yang benar. Hampir dipastikan 99,9%. Hanisoa, Zevo Boys, thank you sayang. Zuzix,
Zuix Pak. Itu. Ya kalau harga diri ya Gus, kalau kamu bicara harga diri, gimana harga diri Tenovi dan yayasannya, aku tanya. Gimana harga diri dia? Coba kita balik ya. Wawa, Agus, siapa? Femi, coba dengerin Mamski. Kita balik. Kalian bicara harga diri. Kalian gak mikir harga dirinya Tenovi dan yayasannya? Itu yayasan udah sekian tahun mereka mati-matian, gak cuma Tenovi doang loh yang kerja, ada banyak orang yang makan dari situ, yang kerja di situ. Ada ODGJ, orang-orang lansia, orang banyak pokoknya di yayasan itu yang mengharapkan untuk makan dari situ ya. Terus kalian bikin kasus seperti ini, menyelewengkan uang yang harusnya buat Agus, minta di YT sebulan yang lalu operasi satu mata, tiba-tiba kagak ada operasinya, tidak ada. Sementara orang-orang berharap melihat, aku aja nonton YT, melihat YT-nya, pengen tahu kelanjutannya nih. Si pramugari yang ODGJ itu gimana? Ya kan? Si mantan model itu gimana? Pengen tahu. Abis nyumbang nih, abis donasi, gue pengen nonton lagi kemana ya kelanjutannya. Seperti itu. Nah lu gak mikir tuh akibat perbuatan kalian, nama besarnya si yayasan ini dan juga kredibilitasnya si Tenovi ini bisa rusak karena kalian. Kalau ngomong soal harga diri, coba lu jadi Tenovi, tapi bisa mikir nggak? Bisa nggak ngebayangin? Gue rasa nggak bisa kalian ngebayangin. Gue aja nggak bisa ngebayangin jadi Tenovi kayak apa. Nggak bisa gue, karena gue tidak sesosial beliau, tidak seperti itu sampai mati-matian terbang sana sini. Gue nggak bisa gue ngebayangin gue jadi Tenovi, susah. Tapi gue bisa berempati gitu loh. Kalau misalnya nih gue punya yayasannya kayak dulu tuh, yayasan gue lanjut, ada orang yang kayak kalian, aduh nyesek Bo. Apalagi tipenya itu kan meng-up di YT supaya itu bentuk dari apa namanya kepedulian yang bisa dipantau masyarakat, seperti itu. Makanya ada YT, bukan YT buat kayak podcast ya Bo, bukan kayak podcast. YT-nya itu YT untuk sosial, untuk orang-orang yang suka nyumbang bisa ngeliat nih yang disumbang bener nggak ya gitu loh. Kasusnya beneran berat nih, kayak Pak Faisal tuh, Bang Faisal, Bang Icang itu kalau kalian mau nyumbang deh sono. Kesian, cuma ada 6,7 juta say terkumpul, kesian. Dia punya anak ada 2 atau 3, bisa buat sumbangan untuk pendidikan anaknya. Ya, si Bang Icang itu, ini kita ngomongin Bang Icang ya say, dia punya anak, dan kalau nggak salah istrinya udah nggak mau deh, udah pergi apa gimana gitu. Gua mesti cek lagi ya. Tapi dia udah bener-bener nggak bisa kerja karena bener-bener udah matanya nih. Ada satu sih tapi saraf matanya mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Nggak tahu, ntar gue cari tahu ya. Apakah matanya Bang Icang ini masih bisa diselamatkan atau enggak. Jadi kalau misalnya para donatur nih, orang-orang yang berjiwa sosial mau ngebantu, dan si uang ini gue rasa hari ini untuk dikembalikan ke si Agus, jangan dikembalikan ke Agus. Kenapa? Sorry, ini pendapat gue pribadi ya. Terlalu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang gelap mata ngelihat duit, buta langsung ngelihat duit. Bahaya. 1M, 1,5 M, mau berapapun tuh nggak bakalan cukup buat orang-orang yang begitu. Sayang duit kalian, sayang duit para donatur. Jangan, bener deh, menggila. Iya, mendingan kasih tuh pendidikan anaknya Bang Icang. Entah dia mau kursus mungkin ya, terus nanti sampai kuliahnya kemana, atau dibikinin usaha apa. Bang Icangnya juga mungkin bisa dikasih kayak misalnya apa kek ya, kontrakan misalnya untuk bisa dapat bulanannya. Bikin kontrakan yang kecil-kecil tuh say, rumah-rumah kontrakan 2-3 biji kan lumayan tuh. Misalnya sewa kontrakannya sebulannya mungkin 1 juta atau 700 kali 3 2,1 juta ya, lumayan lah ya buat makannya Bang Icang ya. Gue mikirin ke sono sih.
Karena ini orang punya anak loh, say. Si Agus kan kagak punya ani-ani, kagak ada ani-aninya desa. Kagak ada ani-aninya. Udah gitu rumahnya Wawa masih bagus. Rumah Wawa lu termasuk rumah bagus itu, rumah mewah. Lumayan mewah maksud gue. Bukan yang lu susah-susah amat, enggak. Tasbih lu aja warna biru aja kayak warna kutek gua keren tuh, tasbih tuh kece tuh tasbih. Baru ya. Tasbih baru apa gimana itu tasbih? Cucok banget, dandanan lu aja cucok. Lu mah bukan orang yang susah-susah banget harus dikasih duta, enggak. Lu nggak perlu dikasih duta lu. Anak-anak lu aja udah gede-gede, udah bisa kerja semua itu. Lu aja masih punya laki, masih ada suami lu kan. Lu aja ada anak, ada suami, ada anak. Aduh, kurang apa sih lu? Wah. Kurang apa sih? Kalau Mamski jadi lu mah ya, gue mah nggak bakal gue sentuh tuh uang donasi, kagak bakalan. Wallahi, ngeri gue, takutnya ngeracunin uang gue yang lain, yang gue cari dengan keringat gue, dengan jalan gue kerja, laki gue kerja, itu kan uang orang, Wak. Iya, itu uang orang, Wak, bukan uang kita. Bang Icang itu siapa, Bun? Ada di podcastnya, ada VT aku. Coba lihat Mama Ci. Mama Ci buka VT aku. Mama Ci keluar dulu. Mama Ci lihat VT aku. Ah, itu ada Bang Icang di situ. Ya. Aduh. Yang sama Kodensu, di podcast Kodensu. Ada tuh gambarnya tuh Bang Icang tuh. Korban matanya dia diiniin orang. Digituin orang. Iyalah, itu yang lebih membutuhkan seperti itu, seperti kasusnya Bang Icang itu, Bang Faisal namanya, panggilannya Icang. Orangnya juga tegar banget, ya Allah, udah mata kagak ada, tegar loh. Itu laki bener ya. Itu baru bener-bener the real orang yang berjiwa besar. Dititipin duit tuh orang kayak begitu, kagak bakal habis duitnya. Nggak bakalan. Kenapa? Karena amanah. Karena dia punya harga diri. Nah itu kalau mau ngomongin harga diri, aduh siapa ini ngasih aku boneka, aduh kasih boneka siapa ini? Tadi dulu, boneka siapa nih yang ngasih boneka? Ira Hafiz. Makasih Ira Hafiz, berkah selalu ya Ira. Makasih boneka bearnya ya. Kalau kayak Bang Faisal alias Bang Icang itu dikasih uang, itu pasti amanah. Orangnya punya harga diri. Nah, kalau ngomong-ngomong harga diri ya Gus, itu kayak Bang Icang, kayak keluarganya dia. Itu baru harga diri, top. Jangan teriak-teriak harga diri. Kalau seandainya lu di awal juga nggak bisa menjaga harga diri lu. Dengan apa ya? Dengan menunjukkan sikap yang ngelihat euforia, ngelihat duit. Ya, orang yang punya harga diri itu pegang omongan, Gus. Omonganmu adalah pertama mau minta tolong donatur buat betulin mata kamu, satu, menyelamatkan. Kalau punya harga diri, pergilah kamu sesuai dengan apa yang kamu omongin ke orang, janji kamu. Betulin mata kamu, kasih laporannya ke yayasan. Pergi lagi sama Tenovi untuk bikin laporan di YT, sehingga orang-orang yang udah ngikutin YT kamu dari awal terpantaulah kamu. Orang-orang juga happy. Iya, alhamdulillah ya, ternyata si Agus udah pergi, udah operasi. Kasihannya dia, pasti kamu dapat pujian. Pasti makin disayang kamu sama orang-orang. Beneran deh, sayang, kamu salah arah, kamu salah jalan. Sangat salah jalan pada saat kamu mendapat uang masuk, terus dapat masukan dari orang-orang sekitar kamu itu yang betul-betul tidak bertanggung jawab dan menurut gua nggak punya harga diri. Karena kalau orang punya harga diri nggak mau ngambil duit orang, apalagi duit orang susah. Ngapain diambil? Itu kan uang panas. Itu baru namanya orang punya harga diri, punya prinsip. Ya. Iya. Loh, kalau adiknya si Bang Icang, adiknya Faisal ya, Bang Faisal itu, dia itu yang punya harga diri, say.
Ya, adiknya Bang Icang langsung kasih info ke Teh Novi itu karena mereka rasa tanggung jawab, punya malu, punya harga diri. Makanya melaporkan apa yang bukan uang pribadi, ya kan? Dan berdasarkan dari yayasan ini sudah memviralkan karena mereka minta bantuan. Kan mereka minta bantuan tuh. Tolong bantu ke yayasan Teh Novi. Si Bang Icang telepon adiknya, tolong abang saya, ya kan gitu. Jadi ada rasa malu, ada rasa tanggung jawab terhadap uang donasi tersebut. Beda banget sama yang satunya. Dia yang ngomong, minta tolong, begitu uang masuk banyak, menghilang, kagak bisa dihubungin. Omongan udah nggak tahu si A, si B, si C beda-beda. Tuh. Memusuhi lagi, datang udah nggak mau nyalamin. Coba. Si bininya kan ngejutekin. Gue udah bisa ngebayangin tuh jadi Teh Novi tuh. Di awal kayak di elu-elu, aduh. Tiba-tiba begitu uang masuk banyak kayak musuh. Itu yang nggak tahu malu. Itu yang nggak punya harga diri yang seperti itu. Itu. Ya. Dan sekarang akhirnya apa? Dengan jalan yang kau tempuh udah salah seperti itu. Sekarang udah jadi kocar-kacir semuanya. Duit udah nggak ada di tangan. Dapat hujatan dari masyarakat. Itu petisi udah 105.000 ya. Nyaris 105.000 orang. Gak cuma 6.000 kayak Bang Farhat bilang kan. Kalau ada yang tanda tangan 6.000 orang donatur minta uang itu, ya oke. Silakan ambil. Bang, udah bukan 6.000 lagi bang. 103.000. Berkali-kali lipat. Tuh, Eri Choi, makasih Eri Choi, love-nya Eri Choi, love. Ya kalau itu yang ditanyakan sama Kodensu kan juga, kenapa Nov nggak pakai yayasan? Karena pengen buru-buru, seperti sesuai permintaannya. Satu mata tolong selamatkan, mau buru-buru operasi. Lah kok ternyata uang masuk 1 hari kemudian malah nggak pergi, malah bilangnya disuruhnya ke BPJS, malah pakai BPJS. Alamak, Eri Choi, makasih. Kok ya malah pakai BPJS gitu loh. Ajaib. Ya kan? Kan abis disiarin nih, masuk nih yayasan bantu 35 juta. Dari uang 35 juta aja kagak dipakai berobat, lo tahu nggak? Alasannya apa? Dokter udah angkat tangan, dan kalaupun ada tindakan di operasi atau apapun, uang 35 juta ini nggak cukup. Itu cuma buat 1 kali doang. Masih kurang, coba. Masih mikirnya otaknya tuh kurang. Tuh, itu kata-kata Wawa tuh, gue inget banget di podcastnya Kodensu. Dan ini tuh udah diponis, udah nggak bisa. Dokter udah angkat tangan, kan begitu tuh si Wawa. Aduh, gue sampai gini gemes gue. Ini lu yang gak mau sembuh? Apa gimana sih? Emang Agus yang gak mau sembuh? Apa nih orang-orang sekitarnya gak mau Agus sembuh? Apa gimana sih? Keterlaluan ya. Ini mata lo, penglihatan lo. Bayangin lu dari bisa ngeliat gue, tiba-tiba gelap begini nih. Gelap semuanya. Aduh ya Allah. Dikasih duit, jangankan ya, dikasih duit 100 miliar, mata hilang itu gue nggak mau gue. Nauzubillah min zalik ya Rob. Ini tuh karunia Allah tidak ternilai harganya, say. Buset deh. Ngelihat pemandangan alam, ngelihat muka anak lu, ngelihat muka suami lu, baca Quran, baca buku. Ya Allah ya Rob. Kok ya bisa ya? Iya, diiniin dari eksekutif ke BPJS, kata rumah sakit harus BPJS. Hah? Rumah sakit apaan tuh kayak begitu? Gemai gue dengan ini, udah gemai banget gue.
Ajaib tau gak lu? Bukit, apa kabar Ociks? Weh, Cik. Rin, halo, Meili. Kentut berdahak masuk lagi, anjay. Enggak, gue gemai gini loh. Orang itu udah dapat duit 35 juta, usahain dulu ke dokter mata, jebret. Terus besokannya kan masuk ke Kodensu tuh berapa hari kemudian, masuk lagi gope. Aduh guys, ya beli tiket lah 2 Agus 1 tiket. Misalnya ya, pasti kan yayasan langsung tuh ngubungin rumah sakit yang bagus kan, dokter mata spesialis, profesor di luar negeri. Kan duit masuk lagi. Hari kedua setelah duit yang pertama 500 juta, besokannya masuk 1,3 miliar. Waduh, kalau misalnya berangkat operasi nih ke luar negeri kurang, misal dibuka lagi sama yayasan, oke, 3 hari ya uang untuk bayar operasinya nih, pasti syuting tuh di luar negeri. Nih Agus udah menuju ke operasi nih di Singapura, masih kurang sekitar biayanya mungkin 100.000 lagi, misalnya 100.000 lagi dolar Singapura. Itu gue yakin pada berbondong-bondong masuk lagi uangnya untuk matanya Agus, yakin gue. Tapi ini kok kayak berat kali langkahnya. Datang ke dokter, bilang ya dokter suruh ke rumah sakit yang udah jalur eksekutif ke BPJS, bilang tindakan pertama 35 juta nggak cukup, karena mau ada lagi tindakan berikutnya. Ya udah jalanin dulu 35 juta. Ini orang-orang sekitarnya nih gilingan semua ya, emang ya, bener-bener gilingan ya, parah deh. Iya. Apa? Siapa si FA? Bawa-bawa fisik siapa? Si FA? Farhad Abbas. Kenapa si Farhad Abbas? Henny, thank you Henny. Kenapa si Farhad Abbas? Kenapa? Bawa fisiknya apa? Gue gak ngerti yang mana. Naima, thank you Naima. Kenapa? Timnya Tenovi apa nggak dampingi proses di jalur pengobatan? Dampingi, justru dampingi. Jadi yayasan itu punya pekerja yayasan ya, yang selalu update. Kamu nonton deh tayangannya Kodensu yang terbaru. Coba kamu update di VT aku, kan aku udah posting tuh. Aku nonton tayangan Kodensu yang mengundang korban pencongkelan mata. Si Bang Faisal, Bang Icang yang tatoan, yang ada tato. Dia kan bilang adiknya waktu setelah peristiwa itu terjadi langsung nelpon ke Yayasan Tenovi. Itu responnya cepat sekali, langsung dibuka donasi, ada masuk 6,7 juta. Itu belum kepake karena juga ada tenaga relawan apa gitu yang ngebantuin untuk pengobatannya. Jadi uang itu masih utuh. Nah orang kayak begini nih yang harusnya dibantu, karena Bang Icangnya itu sendiri sama dua mata, cuman ada satu matanya ini yang sekitar berapa persennya masih ada lah sedikit sarafnya gitu, mau dicoba untuk dibenerin ya. Dan Bang Icang ini punya anak, jadi bukan punya Wawa ya, bukan Uwa, anak. Gue juga ngeri kalau Bang Icang punya Uwa, modelannya Uwa begitu. Aduh, yang doyannya belanja skincare belanja ini, belanja itu. Apa kabar matanya Bang Icang nanti kalau ada uak-uaknya begitu? Ya Allah, tolong. Rajin kali belanja, suka kali shopping skincare. Apa nih? Skincare Presley Skin bukan? Jangan-jangan beli Presley Skin lagi. Aduh, pakai uang donasi. Jangan lah ya. Wah, ampun deh gue. Iya, kalau Bang Icang itu kamu nonton deh makanya. Jadi si Tenovi ini yayasannya gercep say. Apalagi orang minta tolong gitu, gercep dia. Cet. Gitu. Begitu sayang. Aduh. Skincare-nya BPJS anjray. Gak ada woi, skincare gue gak ke BPJS, gilingan. Skincare BPJS. Bayangin udah dapat uang 1,3 miliar masih pakai BPJS, keterlaluan, yey.
Udah gitu pakai ini lagi, pakai nyala-nyalain rumah sakit lagi. Nih gue mau bahas rumah sakit ya. Rumah sakit mana yang membuat downgrade dari jalur eksklusif eksekutif menuju ke bawah ke BPJS. Baru ini gue denger dari kasusnya si Agus, ada rumah sakit yang menolak uang cash. Aduh, OMG, itu tidak mungkin, say. Gak mungkin itu. Iya, Bang Icang biar keluar negeri itu pakai uangnya Agus. Setuju gue, uang Agus dipakai Bang Icang aja keluar negeri, Bang. Selamatin satu mata, Bang, lumayan bisa melihat begini ya kan. Tuh masih bisa lihat. Seenggaknya masih lihat wajah-wajah anak-anak. Ih, alasannya ada aja tuh. Nggak bisa, katanya rumah sakitnya harus pakai BPJS. Ih, ajaib deh, rumah sakit mana begitu? Yang ada BPJS naik ke atas, uang cash itu dipercepat. Gue ngomel-ngomel mulu nih gara-gara lu, Gus. Kesel gue. Ada-ada aja deh. Kenapa, say? Hah? Ya kasusnya kan hari ini kan Tenovi pergi ke kantor polisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, memberikan kronologis juga data-data dari aliran dana itu kan udah megang mutasi rekening, makanya ketahuan 98 juta, 35 juta ternyata bayar pelunasannya cuma 35, say. Bukan 98. Sisanya itu katanya ada yang buat belanja online, langsung bela beli. Katanya begitu, makanya Tenovinya gemai dia. Rumah sakit juga penting tuh. Tahu kok Densu mau nggak tuh panggil rumah sakit? Karena kan biar nggak simpang siur ya beritanya ya. Males juga loh kalau ternyata emang ada rumah sakit yang menganjurkan kita nggak boleh bayar cash, dipersulit gitu. Ya udah BPJS aja loh. BPJS itu kan jalur bersama, jalur umum. Berarti kan apa? Rebutan, Bo. Orang dibatasin kok jumlah pasien BPJS-nya. Setahu aku. Iya, kalau udah ini dapat mesti ganti hari lain. Berarti kan dengan kata lain kan itu mempersulit, memperlambat. Sementara mata kagak bisa dilama-lamain. Saraf-saraf mata itu kalau udah rusak nggak bisa dilama-lamain. Lah kan gue kemarin udah bilang, udah cerita sama kalian mata gue kan, udah gue nggak mau cerita lagi soal mata gue. Capek ulang-ulang mulu. Kalian nonton aja itu apa namanya video-video gue. Nanti gue update tentang mata deh. Gue update tentang mata. Jadi nggak ulang-ulang di live juga. Bosan gue ngulang-ulang mulu ya, say. Gitu. Cuman memang aku pengen tahu nih dokter-dokternya yang didatangi sama si Wawa ini. Kan Wawa nih yang ngurusin. Dokter mana tuh, Wak? Bilang nggak bisa 35 juta itu cuma penanganan untuk pertama. Selanjutnya harus ada lagi. Yang mana nih, Wak? Gue pengen tahu deh. Dokter mata gue canggih kok, bisa. Mata gue sarafnya juga udah kena. Udah buta gue 3/4 mata gue kemarin, Agustus kemarin. Alhamdulillah nggak taunya ketahuan dari infeksi gigi. Cepet dokter gue, langsung kasih obat. Iya, langsung gue nggak boleh pakai skincare apapun dulu di muka. Pokoknya apapun nggak boleh dipakai di muka. Intinya nggak pakai make up, nggak pakai skincare, nggak pakai apapun karena saraf mata segitu sensitifnya mata ya, say. Tapi begitu pengobatannya cepat, saraf mata gue balik lagi tuh, gue bisa lihat. Tadinya udah kagak bisa, udah kemakan sama bakteri mata gue. Nah itu gimana sih Agus? Udah sebulan lebih, Agus matanya dibiarin aja, ya gimana nggak rusak. Sarafnya itu kan harus langsung ditangani. Padahal duitnya udah masuk banyak, ya Allah. Itu mah bisa sebenarnya, nggak mungkin nggak bisa. Gue yakin bisa sebenarnya kalau mau cepat. Yang penting emang cepat. Capek deh. Makanya ya orang-orang sekitar lu itu ya, itu kudu yang bener. Udah bener udah dapet Tenovi. Coba lu dengerin Tenovi, bukannya malah main petak umpet. Udah pasti mata lu selamat tuh satu, yakin gue. Yakin, aku yakin karena Tenovi orangnya nguber mau kemana dijabanin, apalagi ada duit udah.
Itu yang bikin Teh Novi gemes, tau gak lo? Gue aja gemes gue. Itu yang bikin gemes. Kok nggak dikejar ya pengobatannya ya sampai ke ujung dunia? Kan duit ada gitu loh. Kok malah buat bayar anggunan rumah orang, minta ditransfer sana, transfer sini, transfer ratusan juta ke sini. Ya Allah. Terus malah mau pulang ke Aceh. Lu pikir duit segitu kagak cepet habis? Cepet habis. Cepet habis. Lalu mau kerja apa, gue tanya? Lu pikir dengan 1M itu cukup hidup orang? Kagak. Orang kalau kita belanja online aja cepet-cepet teret, totonya udah berapa? Satu hari bisa 3 juta, 4 juta. Ya itu aja 98 juta udah pada habis. Sehari doang kan? Berapa menit? 98 juta berapa menit? Lu transfer 98 juta. Semenit kemudian transfer ke sono 10 juta. Transfer ke 35 juta ke bank. Beli belanja, habis kan? Coba 98 juta berapa menit? Gue tanya sama lu. Jangan lu pikir 1,5 M itu banyak kali, enggak. Itu sedikit banget, apalagi di tangan orang yang rakus. Pelajaran ya sayang ya, buat kita semua yang ada di room aku. Ini pelajaran yang luar biasa. Kita buka TikTok ini, buka live TikTok ini, cari manfaatnya. Cari pelajarannya. Syang, thank you Syang. Iya, dia pikir 1,3 M itu seumur hidup. Kagak bisa, say. Di tangan orang yang tidak tahu memanage uang. Berkah selalu buat kalian ya. Itu yang dapat 1,5 M. Yang dapat 1,5 M apa 1,4 M gitu mbak. Soalnya baru aja polisi bilangnya 1,4 M lebih dikit. Iya, di total itu sama uang yayasannya 1,5 sayang. Kan ada uang yayasan 35 juta. Yang dari awal donasi itu kan ada. Mama, Jenny, thank you sayang, thank you. Udah absen love orange ya, thank you ya. Gitu, 1 bulan itu doang. 1 bulan say, gila gak lo? Matanya gak bener, gak jadi sembuh. Uang udah kealiran ke sono kemari. Ya ada yang ke Wawa itu 98 juta. Belum yang 35 jutanya kan katanya Wawa juga kepake tuh ya Wak ya. Lo bilang kan di podcastnya Kolo Densu, kepake katanya buat gokar. Terus kepake buat apa lagi tuh katanya, ya untuk operasionalnya mereka lah, warawiri rumah sakit, dia bilang begitu. Ya terserah deh ya. Itu juga nggak dipermasalahkan. Kalau untuk biaya, Teh Novi bilang untuk Agus kesono kemari buat orang yang jaga, katanya buat ibunya juga dikasih 50 juta. Itu nggak dipermasalahkan sama sekali. Nggak dipermasalahkan sama sekali. Cuma yang menjadi masalah adalah nih. Terus Agus dapat apa? Agus dapat apa? Nggak dipermasalahkan sama sekali. Cuma yang menjadi masalah adalah nih. Terus Agus dapat apa? Udah telat ya Bo, udah berbulan-bulan ya Bo, udah 2 bulan nyaris ya. Otomatis itu mata udah nggak ketolongan lagi. Tapi bisa beli untuk estetiknya aja, bola mata palsu. Pertama itu. Kedua, pemulihan kondisinya Agus, mentalnya, karena kan syok ya, disiram air keras. Terus imun sistem, ini kan infeksi semua, imun sistemnya itu juga perlu. Jadi ada psikolog untuk mental, ada imun sistem ya, untuk sistem kekebalan tubuhnya biar meningkat lagi, dan operasi plastik 1, 2, 3, 4 itu kan perlu biaya semua say. Itu dulu di Uber. Itu yang katanya Teh Novi, kenapa yayasan take over. Bukan mau duitnya. Orang kayak Teh Novi kagak mau duit segitu mah, kecil. 1 miliar itu kecil say. Ya, kecil itu. Kagak ada papanya itu duit. Ya Allah. Gak ada papanya itu duit. Itu memang duit Agus. Memang iya. Teh Novi juga bilang bukan duit yayasan dia loh. Bukan. Teh Novi bilang itu duit Agus untuk
penyembuhan mata korban penyiraman air keras. Itu dulu di Ubernya di situ. Itu dulu yang penekanannya di situ. Bukan diambil buat yayasan, bukan. Untuk pengobatan matanya si Agus. Tapi apa yang telah terjadi diselewengkan buat bayar utang si Wawa. Ternyata utangnya pun cuma 35 juta pelunasannya, bukan 98 juta. Berarti uang itu dipakai buat kasarnya foya-foya. Itu yang tidak sesuai dengan akad permintaan permohonan Agus kepada para donatur untuk mata Agus. Itu yang tidak sesuai, itu yang kita uber. Itu yang membuat petisi menandatangani 103.000 orang sudah tanda tangan karena sangat kecewa. Jadi bukan si yayasan mau ngembat duit orang ya. Itu nggak ada apa-apanya, gue yakin banget. Uang segitu tuh kecil sekali. Untuk menolong orang yang sakit, 1 miliar tuh sedikit banget, say. Banyak banget pasien ODGJ, orang-orang yang kayak Bang Faisal. Bang Faisal aja matanya belum ketolongan loh. Bang Faisal itu. Pendidikan anak-anaknya, bapaknya udah nggak bisa cari uang, nggak bisa nyari nafkah. Istrinya udah pergi, ninggalin. Tinggal adiknya doang yang ngerawat si Bang Faisal. Si Agus masih enak, ada bininya. Agus enak banget, dapat 1,5 M. Ada si Wawa, ada si Via, ada si Wulan, ada si Abah, ada bapak ibunya lengkap dari Aceh. Coba kalau dipikir-pikir. Tapi pergi nggak ngobatin mata? Kagak. Alasannya apa? Nggak bisa, dokter angkat tangan, dokter angkat tangan lah. Si Wawa ngomong kayak begitu. Kok beda sama waktu di YouTube-nya Tenovi? Agus bilang 1 mata masih bisa. Via juga bilang ke Tenovi 1 mata masih bisa. Kenapa beda-beda lagi nih? Statementnya Wawa di podcastnya Kodensu bilang nggak bisa. Tapi Via sama si Agus bilang bisa 1 mata. Yang mana yang benar? Itu nanti coba tolong disampaikan juga ke polisi ya, Tenovi. Kalau dengar ini ya, salah satu dari apa namanya, mungkin circle-nya Tenovi dari yayasan, mungkin ada yang masuk di live-nya Mamski ini. Coba ditanyakan itu kebenarannya, dicek rumah sakit. Dokternya dicek, gue pengen tahu dokter. Pak dokter, saya pengen tahu kebenarannya. Saya pengen cross check. Betul nggak tuh omongan si Wawa? Dokter bilang angkat tangan, kata Wawa. Angkat tangan, dokter angkat tangan. Dokter mana? Gue pengen tahu. Jangan salah ya, kalau ada kasus kayak begini nih sama orang kayak Mamski, gue uber, lu tau nggak? Gue tuh tipenya orangnya penasaran. Lu ngomong-ngomong, lu jangan asal ngomong. Itu jejak digital, gue puter-puter, gue ulang-ulang, tau nggak lo? Gue cari tahu, bener nggak sih lu mulut lu? Sampai mata orang kagak kepegang begitu, kagak bisa balik lagi. Ih, apa iya dokter begitu? Tidak mau mengusahakan? Peres kali tuh. Ya iya, makanya bener nggak dokternya emang kagak bisa? Dokter yang nggak bisa apa lu yang nggak mau usaha? Gedek gua. Apa kata FA yang tanda tangan petisi orang provokasi? Elah, hello, gua aja tanda tangan. Emang gua dikasih apa sama yayasannya Tenovi? Kagak dapat duit apapun, tidak dapat apapun. Ada gue bertelepon-telepon sama Tenovi, kagak. Emang belum kenalan, belum kenal gue sama Tenovi itu, belum kenal, belum pernah ketemu malah. Kan biasanya kan sama yang lain tuh pernah ngelihat. Kalau sama Kodensu gue main apa namanya, diundang untuk itu tuh acara box apa tuh, box yang Trans TV tuh Kodensu 2-3 kali gue ketemu sama Denny Sumargo. Tapi kalau sama Tenovi ini belum pernah ketemu muka, tau nggak? Nggak pernah, soalnya emang beda ranah ya. Dia kan sosial, ketemu ODGJ. Gue takut sama ODGJ. Gue trauma sama ODGJ, gue takut. Makanya gue paling nontonin aja tuh Tenovi tuh, gue liat cuma di YouTube. Gue liatin mukanya, ngomongnya seru, suka gue. Tegas, orangnya tegas gitu. Nggak dapat bayar apa-apa.
Kena provokasi, boro-boro provokasi. Aduh Bang Farhad Abbas, ini Emma Waroka umur udah 50 tahun. Udah punya penilaian sendiri, punya nalar sendiri, nggak perlu diprovokasi. Lu pikir gue anak ingusan, anak kecil? Gue aja tanda tangan petisi, gue lihat masalahnya apa, gue tonton, gue lihat ekspresi wajah masing-masing keluarganya itu satu-satu. Gue lihat mukanya Teh Novi, gue lihat mukanya si bininya Agus, si Wawanya itu, ih, gue langsung tanda tangan. Gak perlu pakai provokasi-provokasi, apose provokasi. Lu pikir gue anak kemarin sore gitu ya, diprovokasi-provokasi? Sorry ya. Ada-ada aja nih Bang Farhad. Kok suuzon gitu loh? Jangan pakai suuzon lah. Hari gini mah pakai nalar aja, pakai logika. Ya, kita semua orang dewasa, udah tua-tua, udah punya prinsip, bisa mikir sendiri. Ajaib. Iya, siapa Honghu? Hah? Honghu? Al, Nintya, thank you sayang. Thank you so much ya. Kalau si Farhad kalau bukan donasi gimana? Nggak tahu tuh Bang Farhad, coba Bang Farhad Abbas, mungkin abang bisa coba jadi seperti Teh Novi. Kan aku udah bilang di Viti, aku ngomong ada Viti aku bilang Bang Farhad coba jadi Teh Novi seminggu aja nolongin ODGJ, coba buka donasi buat nolongin orang. Coba deh, bisa nggak jadi Teh Novi itu? Cari ODGJ yang ada di pelosok mungkin daerah, kan Teh Novi kan terbang ke sana kemari ngebantuin orang yang benar-benar nggak ada perhatian dari siapapun, dia kan, jadi dia yang pergi, dia terbang ke sana kemari. Kalau gue sih nggak akan bisa kerja begitu, nggak kuat gue, apalagi gue mau ODGJ, paranoid gue. Ya, coba kalau Bang Farhad bisa jadi seperti punya usaha gitu ya, punya jalur sosial kayak Teh Novi, gue pengen tahu sanggup nggak lu? Nggak sanggup, gue rasa kagak bakal sanggup lu, berat kerja begitu, berat. Iya, nggak gampang kerja begitu, say. Hah? Lexi Gesen yang gede tuh kayak Giant Malamute ya, sedih banget. Mami Emma dulu mudanya kayak Jessica Mila ya. Dia mudanya ada kok. Itu kan udah gue taruh di Viti waktu yang mudanya gue kayak gini, mukanya sama. Muka gue katanya begini-begini aja, coba lihat. Tapi mungkin lebih tirus ya waktu kecil ya. Ninit, makasih Ninit love-nya. Gak bakal itu si Farhad bun, gak bakal bisa seperti Novi bun. Iya memang susah. Teh Novi itu ya, itu kan pekerja sosial ya. Jalur hidupnya sudah jadi orang untuk usaha sosial gitu loh. Ya, mengusahakan menolong orang-orang yang mungkin gak dapat perhatian dari siapapun, gak punya keluarga, terus orang yang benar-benar miskin banget gitu ya, punya masalah yang berat. Nah, dia yang mengulurkan tangannya. Dan dia kan modal sendiri, pakai modal dia sendiri yang aku tahu, nggak dapat dukungan pemerintah juga. Maksudnya pemerintah juga kan punya dinsos, paling koordinasi doang gitu loh. Tapi untuk uang, untuk transportasi anak-anak pekerja volunteer ya, volunteernya yayasan dia, pasti dia tuh yang modalin. Yakin gue mah, kasihan juga loh, nggak dibantu pemerintah. Ya, orang kayak Teh Novi itu terus nggak punya donatur tetap. Kalau yayasannya gede-gede tuh ya, kayak Red Cross, terus Save the Children, UNICEF, apalagi tuh ya. Tuh aku pernah kerja sama yayasan-yayasan besar ya, luar negeri. Itu punya donatur tetap, say. Bangsa kelasnya produser Hollywood itu tuh naruh di situ duitnya. Nah itu mereka aman. Bule-bulenya tuh yang dari luar negeri, yayasan yang luar negeri ya, NGO luar negeri, rumahnya tuh di Kemang, dikasih rumah tuh ada yang di mana apartemen gede. Iya say, gue kenal sama mereka, dapat mobil, dapat supir, dapat ini kayak Teh Novi. Ya Allah kasihan banget, duit sendiri itu, sedih loh say.
Mending ada dia donatur tetapnya, nggak ada gue rasa. Kalau ada yang uangnya berlebihan kasih Tenovi dong, kasihan loh. Kasihan loh bener. Udah syukur alhamdulillah ada orang-orang kayak Pak Purnomo, kayak Tenovi itu di Indonesia yang bisa ngebantuin orang-orang yang bener-bener susah. Karena kan kita ini saking banyaknya manusia ya di Indonesia ini, termasuk yang populasinya lumayan banyak gitu loh, dan orang susahnya juga banyak sekali gitu. Ya menteri sosial ya, menteri sosial. Tapi kalau dia jadi menteri, tapi cocok. Tapi kan dia nggak ke jalur situ juga. Tipenya tuh bukan orang yang ngejilat-jilat gitu loh Tenovi itu kalau aku lihat. Orangnya ya udah saklek aja, gue ngelakuin ini ya udah gitu. Tipenya begitu. Dia pada kalau mau sedikit kesono kemari mungkin dapat kali itu dari yang kayak konglomerat di Indonesia. Cuma dia bukan tipenya kesana gue lihat. Tipenya saklek-saklek aja nih si Tenovi ini orangnya. Makanya dia bisa kena kejeblos sama satu orang kayak begini kan. Ya kan, langsung pakai rekeningnya pribadinya si Agus Tea. Padahal kalau dia itu mau tuh rekening dia aja sih. Saking dia tuh polos gitu loh, tipenya tuh polos, ngerti nggak lo? Nggak berpikiran orang ini bakalan nyelewengin duit gitu, kelihatan. Makanya dia polos-polos aja. Ya udah buka aja pakai rekening langsung biar langsung berobat gitu tipenya. Karena orangnya jujur Tenovi ini. Pikiran dia itu, coba lihat ya, dia itu nggak berpikiran ada orang yang bisa begitu gitu, ngerti nggak? Karena dianya nggak begitu, Tenovinya tuh nggak begitu orangnya, bukan tipe yang lihat duit rakus. Dia nggak nyangka ada orang kalau ngelihat duit tuh gelap mata tuh, dia nggak nyangka. Makanya langsung rekeningnya langsung. Udah teh, lain kali ya, nggak semua orang tuh kayak kita, nggak semua orang kayak kita. Yayasan udah lock di yayasan duitnya, jangan personal lagi teh. Ribet urusannya, ujung-ujungnya di LP-in, ya kan? Ujung-ujungnya kita yang kejeblos di LP-in. Coba Bang Duda, Maci Bang Doda. Karena si Tenovi ini polos, dia nggak nyangka Agus tuh begitu. Siapa yang nyangka si Agus sama bininya ada si Wawa itu begitu? Nggak nyangka dia pikir oh iya ya, biar matanya sembuh nih, langsung aja deh ke rekeningnya, jadi kan bisa cacat gitu loh. Malah begini ujung-ujungnya, ya kan? Tuh, Bang Duda, Maaci Bang Duda. Ya Allah, Bang Duda berkah selalu ya, mawar-mawar manjanya ya, Bang Duda ya. Seru nih dengar cerita Bu Emma, enak cara ngomong. Ayo ketemu dong. Iya ya, aku belum pernah ketemu sama Tenovi. Gimana mau ketemu sama Tenovi, lagi sibuk dia. Beliau lagi sibuk. Nanti lah insya Allah ya, kalau ada jodohnya bisa ketemu. Bang Duda achieve. Bang Duda makasih ya. Shandy makasih, NSR makasih. Thank you Shandy, es krimnya Shandy. Thank you. Gitu. Khairul Putra makasih ya. Din, Ayu Nindya makasih. Thank you. Iya kan, Wawanya kan diwawancara. Itu si Wawa juga ya, Wah, lu di situ berstatement uang itu uang Agus. Lu itu, sebenarnya tidak punya hak apapun untuk lu tahu donasinya Agus. Ya. Lu bukan siapa-siapanya, Ya, lu merasa lu merawat lu di rumah itu, tapi itu bukan hak lu untuk nyolek sedikit pun uang donasi. Agus iya, istri iya. Karena apa? Mereka kan suami istri, terikat dalam hukum. Nah, lu siapa? Lu sape? Cuman orang yang ditumpangin rumahnya. Lu niat, lu ikhlas nggak ngebantuin? Kalau ikhlas ngebantuin, nggak usah hitung-hitungan. Iya dong. Lah Tenovi aja nggak minta dibayar kok ngebantuin, malah yayasan dia ngasih duit. Kalau lu bilang yang ngebantuin, ngapain lu tahu soal donasi dan malah ada transferan segala macam? Iya kan? Iya kan? Logika
Itu uang Agus apa urusannya lu? Gue tanya, Wak. Itu urusan lu apa? Lu nggak ada urusan. Lu bukan siapa-siapanya. Nggak ada secara hukum, lu bukan istri si Agus. Bukan emaknya Agus, bapaknya Agus. Lu hanya orang yang ada di situ, yang pergi warawiri. Nah itu ikhlas nggak lu? Kalau lu orang bener baik, ya Wak, namanya nolongin orang, Allah pasti membalas semua jasa-jasa lu menolong Agus. Nggak perlu pakai dibayar, nggak perlu pakai ngomongin duit apapun. Bahkan lu nggak bakalan tuh mau nyebut nama donasi aja tuh, lu nggak bakal mau. Tuh gitu loh. Nah bahkan sekarang dari donasinya dari uang donasi yang 98 juta itu aja cuma 35 juta. Kenyataannya ada tuh, udah statementnya Teh Novi kemarin udah keluar ya. Itu lu bisa pertanggungjawabkan nggak? Kenapa lu ditransfer 98 juta sementara pelunasannya di bank cuma 35 juta? Lu sampai sumpah-sumpah demi Allah, demi Rasulullah nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin lu nggak tahu apa-apa. Dari mana orang yang udah nggak bisa ngelihat sampai bisa transfer? Katanya lu dari kakaknya yang bilang, yang nawarin untuk ini nih, untuk nolong sebagai balas budi. Nggak bisa. Berarti lu nggak ada pahala nolongin. Lu nggak ada pahala nolongin sama sekali. Ya. Kenapa Azani? Lu nggak mau denger? Jangan ada di roomnya Mamski Azani. Azani Aceh. Lu orang Aceh. Kalau nggak mau denger nggak usah di room gue. Ya. Kita semua di sini lagi sama-sama ngebahas. Oke? Nggak ada paksaan kok di sini. Level lu masih 1. Naikin dulu level lu itu baru ngomong ya. Pelit amat lu, nggak pernah berbagi di TikTok. Masa level lu cuma 1? Berbagi dong. Itu kan banyak room-room yang perlu partisipasi. Lu jangan level lu 1 terus lu typing nggak jelas lu. Mas Den, thank you Mas Den. Thank you Jack. Atik 86 berkah selalu ya buat kalian ya. Ini orang mana sih Azani ini? Kok gibahin orang? Ini orang lagi ngomong fakta. Ini nih sama nih lu 11-12 ya. Begitu di up ada yang ngomongin bilang harga diri, gibah, ngomongin ini harga diri aku. Aduh, beritanya udah viral, lu kemana aja Azani? Udah viral beritanya ini. Udah 4 hari ini dibahas sama seluruh Indonesia. Petisi udah 105.000 orang. Petisi masalah uang Agus. Lu kemana aja? Udah keluar Farhad Abbas, Hotman Paris, udah menanggapi permasalahan ini. Tahu nggak lu? Lu kemana aja bilang gua gibah? Ngawur. Lutfi, Yuli, Maci sayang. Iya. Uang donasi. Betul, uang donasi. Bukan uang Agus, bener. Enggak, maksudnya gini loh, Say. Uang itu diperuntukkan untuk mata Agus. Gitu loh, Say. Ya, jadi sebenarnya bilangnya gini, uang donasi mata Agus gitu, bukan uang si Agus ya. Statement itu harus benar. Terima kasih untuk koreksinya ya, kakak siapa Arfi ya, Arfi ya namanya, siapa sih tadi? Arfi. Iya, orange juice-nya makasih loh Nok Lili makasih. Iya Nok Lili makasih sayang, thank you ya. Ayu Rizka, Leoni makasih Leoni, absen love-nya. Sinta, Umi, Nis, Donita, makasih. Yustika, semuanya makasih ya. Wawa itu siapanya? Iya, donasi milik donatur, manfaatnya untuk mata Agus. Jadi itu uang donasi untuk mata si Agus, begitu kali ya. Gitu ya ngomongnya ya. Kalau si Wawa itu siapa? Itu keluarga dari istri. Tapi yang sedara sama istrinya Agus itu suaminya si Abah itu. Jadi ini si Wawanya sendiri nggak ada hubungan darah. Ya dia sebagai istrinya Wawa, istrinya Abah, berarti dia itu uaknya si istrinya Agus dari hasil perkawinan. Yang sangat-sangat disesalkan sekali, dia yang banyak bicara,
Dia paling banyak dapat transferan. Ya kalau masih transferannya 250 juta ke rekening istrinya si Agus, gue masih bisa oke lah, wajar. Walaupun alasannya Agus bilang kartunya dia rusak, jadi nggak bisa pakai rekening dia lagi. Itu juga agak aneh ya Gus. Kartu itu kita ke ATM nggak nyampe 1 menit, cetakannya keluar lagi kartu baru. Ini 2024 Gus. Nah ini yang gue heran, lu alihin ke rekening istri lo 250 juta. Duh, buat apa sih? Langsung buru-buru dialihin dana, cepet banget gitu loh. Tapi kok lu nggak gercep gitu loh ngobatin mata lu itu. Ampun ya Rob. Udah Tenovi, the next case apapun kasus yang ada berikutnya, yayasan aja pegang uang, jangan pribadi. Mayang, makasih Mayang, Badut, makasih Badut. Udah jangan pribadi ya, ambil pelajaran ini udah gemai deh, pokoknya udah pelajaran deh. Udah pelajaran banget deh. Kagak ada pura-pura buta, matanya kan hilang. Itu kan kasusnya udah di polisi, ntar lagi sidang, ada sidangnya itu nanti akan ada sidangnya Aji ya. Si Aji ini baru mau disidang. Jadi nanti Agus ini kan buru-buru meminta pulang ke Aceh. Yang ada di podcastnya Bang Denny itu, si Wawanya kan bilang, jangan, kan dia begitu, jangan, udah sabar, kan mau ada sidang, udah Agus udah maafin, Agus maafin, itu juga karena lisannya Agus, kan dia bilang begitu si Agus. Ya, terus si Wawa bilang, jangan Gus, jangan pulang dulu, ini kan mau ada sidang sama Aji, kan gitu. Jadi nanti mau ada sidangnya Aji nih. Nah di situ akan diutarain tuh kronologisnya apa yang diucapkan yang membuat tersinggung sehingga dia mengambil keputusan untuk beli obat keras. Masih ada sidangnya Aji. Ya aku sendiri udah menyadari kok itu memang dari lisannya dia gitu. Tapi apapun itu, mau lisannya orang gimana, Aji pun salah ya, salah besar ya. Di sini juga aku sangat tidak mendukung perbuatan untuk menyiram. No, kamu tidak boleh membuat orang cacat seumur hidup, merenggut masa depan orang. Apapun yang kita rasakan sakit hati, nggak boleh kita melakukan tindakan seperti itu. Aku sangat tidak mendukung perbuatan menyiram itu, sangat tidak mendukung, tidak terpuji. Tetapi juga satu sisi jaga lisan, di satu sisi tetap jaga lisan. Karena tidak semua orang mentalitasnya itu kuat untuk menerima ucapan yang sadis, yang merendahkan. Alia, makasih Alia sayang, thank you sayang. Ya, nggak semua orang bisa menerima. Sakit hatinya orang tuh beda-beda. Nah ini Agus akhirnya kena senjata sendiri mulutnya, mulutmu harimaumu. Karena mulutmu, nggak usah digede-gedein tulisanmu itu. Ya, kamu 0 followers, AK official 77, akun hoax, akun abal-abal, ku blok langsung kau. Itu pasti kirimannya si geng-gengnya itu tuh, geng-gengnya si orang-orang maruk sama duit ya. Orang-orang yang kalau ngeliat duit matanya hijau langsung begini sama duit, aduh. Iya, jelas rumahnya seperti itu, penggalangan donasi itu. Galang donasi untuk rumah Gala karena cita-citanya Mama Gala dulu, V dan Bibi, untuk bisa punya rumah. Terus mereka terlanjur meninggal dunia ya kan? Akhirnya digalanglah donasi dan memang ada rumahnya. Itu do Lolita, thank you Lolita. Seperti itu. Eva Iman. Achieve guys.
Achieve sayang. Thank you ya, thank you so much ya, berkah selalu ya Eva. Kak disindir tuh sama siapa? Siapa sindir gua? Di story mana? Story Igoy. Oh dia punya Igoy. Emangnya dia ada Igoy? Lily, Chelsea, thank you sayang. Bilang apa? Bilang apa di Igoy? Ngomong apa dia? HP gue satu lagi nggak ada di sini. HP gue di kamar. Tini, Surahmat, ngomong apa di Igoy? Bikin story apa? Nyindir siapa? Nyindir gue? Apa nyindir Tenovi? Sandy, Farida? Tenovi, kasihan. Nggak ada. Lolita, Vera, thank you ya. Nggak. Udah ada petisi. Udah ada petisi. Udah ada petisi buat Tenovi. Kita ngebelain dia. Enak aja bilang penjara. Lu pikir lu siapa bisa menjarain orang seenak-enak jidat lu? Iya, gue lupa pakai serum, say. Bentar gue pakai serum dulu. Enak aja, ya kan? Enak aja dia bilang mau penjara. Apaan? Penjerong. Timi. Mentari, thank you sayang. Gelo. Dah. Ah. Gue membela yayasan. Gak apa-apa lu bilang gue masuk neraka. Kenapa emangnya? Semua orang juga bakal masuk neraka. Tapi gue membela yayasan. Ya, gue membela yayasan. Kenapa? Karena itu pertanggungjawabannya berat di yayasan itu. Uang banyak orang. Pakai ini loh, pakai apa namanya, magic lip serum. Magic lip serum. Nah, lu bisa nggak lu pertanggungjawabkan itu 98 juta kemana? Ayo, bisa nggak? Bisa nggak lu pertanggungjawabkan? Kenapa tidak dibetulin matanya? Gua tantangin lu, ya. Kalau itu story beneran buat Mamski, buat Emma Waroka, rumah sakit dokter speak up. Rumah sakit dokter speak up. Bener nggak bahwa mata dari saudara Agus yang dia sudah minta tolong di awal di video YT-nya Tenovi, Yayasan Tenovi, untuk menyelamatkan satu bola matanya, bahwa itu divonis tidak bisa oleh dokter. Dokter siapa? Rumah sakitnya mana? Kapan? Betul tidak? Ayo siapa takut ke orang bela yayasan disumpah-sumpahin? Yang bener-bener aja lu. Ayo. Dikatain masuk neraka, ya ilah, emang lu pemegang kunci neraka? Ngawur deh.
Emangnya lu pemegang kunci neraka? Sosokan bilang gue masuk neraka. Biarin aja, ngomong aja lu terus. Yang ada lu sendiri ntar ngebelain orang kok, ngajarin orang jadinya gak tanggung jawab sama omongan. Orang kan yang punya tanggung jawab sama omongan itu, punya harga diri. Ngomong apa, itu yang dilakuin sesuai omongan. Iya, bisa. Enggak, ini belakangnya lukisan. Aneh. Gua mah megang Tenovi, jelas gue megang yayasan sesuai omongan. Dia bertanggung jawab dengan omongan dia. Orang dia yang nge-up siapa namanya? Si Agus, dia yang nge-up, berarti kan dia yang tanggung jawab dengan apa yang udah dia siarin lewat YouTube-nya. Kenapa si Bang Farhad malah ngata-ngatain gue masuk neraka sih Bang? Aneh-aneh aja lu. Ditulis gitu nama gue Mamski. Dia tulis nama gue Mamski gitu. Lip serumnya beli di mana? Ada di Mamski. Ada di akun ini nih. Ini lo sayang. Nggak boleh lo Bang, lo ngata-ngatain orang masuk neraka apa sih? Tuh,